Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yuli Afnefika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana metode pengolahan data dengan metode simultan. Eh, di sini, metode simultan itu digunakan apabila terdapat variabel yang memiliki pengaruh bisa menjadi variabel endogen dan bisa menjadi variabel eksogen. Di sini, variabel tersebut dapat memiliki dua peran, yaitu bisa menjadi berperan sebagai variabel endogen dan bisa berperan sebagai variabel eksogen. Di sini saya menjelaskan model simultan ini terbagi menjadi tiga metode. Yang pertama yaitu metode dengan OLS, ordinary least square, dan yang kedua ILS, dan yang ketiga 2SLS. Nah, di sini kita mulai saja ya, langsung prakteknya di FU9. Di sini saya menggunakan date regular frequency karena data kita adalah data time series. Nah, kita masukkan tahun awalnya itu dari tahun 1988 sampai 2019. Nah, oke, kita klik OK. Setelah itu kita lakukan penginputan data. Kita input data kita seperti biasa, kita tarik ke atas, lalu kita kopikan saja data yang telah ada ini seperti ini. Lalu kita copy dan kita paste ke Fuse. Nah, akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita lakukan estimate seperti kita sebut ya, biar tidak hilang. Selanjutnya kita lakukan estimate seperti biasa, estimate equation. Lalu kita klik di sini untuk metodenya, saya sudah menjelaskan di awal. Metode yang dapat digunakan untuk simultan ini ada tiga. Yang pertama OLS, yang kedua ILS, dan yang ketiga adalah 2SLS. Nah, di sini kita akan menggunakan praktiknya yaitu 2SLS, yaitu 2 state least square. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu yang pertama kolom pada kolom equation estimation. Ini terdapat variabel dua kolom, yaitu pertama kolom equation specification dan yang kedua kolom instrument list. Nah, yang pertama untuk kolom ini kita masukkan persamaan seperti biasa, yaitu YC, CO, kita masukkan variabel X kita, saya lupa apa aja, COGI, GDP, dan NT, kemudian M2. Nah, untuk instrument list kita masukkan saja variabel X-nya, yaitu ada CO, GDP, NT, dan M2. Lalu kita klik OK. Nah, akan terlihat seperti ini datanya. Nah, dapat dilihat di sini untuk variabel yang pengaruh, yaitu ada variabel CO berpengaruh, dan yang kedua itu variabel I, dan yang kemudian variabel GDP berpengaruh. Sedangkan variabel yang tidak memiliki pengaruh yaitu tidak berpengaruh signifikan, yaitu ada variabel G, NT, dan M2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada estimasi ini konsumsi, investasi, dan GDP berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data, yaitu yang pertama kita klik view, kemudian kita klik residual diagnostic, nah kemudian kita klik histogram normality test. Nah, di sini dapat kita lihat probabilitasnya itu sebesar 0,514958. Nah, di sini dapat kita lihat data kita terdistribusi normal. Kita freeze. Ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan uji normalitas, langkah selanjutnya kita lakukan pengujian terhadap uji
autokorelasi. Kita klik residu diagnostik, lalu kita pilih serial correlation test. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat probabilitas chi-square itu sebesar 0,008. Nah, ini membuktikan berarti dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan terautokorelasi. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita melakukan pengujian dari uji yang pertama, yaitu uji normalitas, dan yang kemudian uji autokorelasi, dan kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pengujian heterokedastisitas. Itu kita klik view tadi lagi, lalu kemudian kita klik residual diagnostik, kemudian kita pilih heterokedasticity test. Nah, di sini itu kita menggunakan heterokedasticity test dengan dengan tipe tes yaitu Bruce Pagan Godfrey. Kemudian kita klik OK. Nah, akan mendapatkan hasil seperti ini. Membacanya di sini dapat kita lihat ketika hasil probabilitas chi-square-nya itu di atas 0,05 berarti bebas dari heterokedastisitas. Di sini dapat kita lihat untuk masing-masing variabel juga memiliki nilai di atas dari 0,05. Untuk pengujian heterokedastisitas ini untuk melihat berapa penyimpangan yang terjadi untuk estimasi data. Nah, itu merupakan tahap pertama yang dapat kita lakukan untuk model simultan pada 2SLS. Untuk langkah selanjutnya kita estimate yang kedua, klik estimate equation, lalu kita masukkan persamaan. Tapi sebelumnya kita ganti dulu ini menjadi 2 stateless square. Nah, kemudian di sini tadi kan kita menjadikan variabel y. Kemudian tadi kan untuk persamaan simultan ini adalah ketika satu variabel yang bisa berperan menjadi variabel eksogen dan variabel endogen. Di sini tadi kan GDP menjadi variabel X kita. Selanjutnya kita jadikan GDP sebagai variabel ini. Kita ganti ini. GDP sudah kita ganti. INT dan N2. Selanjutnya kita buat di sini untuk instrumen list Y, CO, I, C, I, N2. Kita klik OK. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Dapat kita lihat bahwa Y ini berpengaruh terhadap GDP, konsumsi berpengaruh terhadap GDP, dan yang lainnya tidak, karena berada di atas 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional dan konsumsi berpengaruh terhadap GDP. Untuk langkah selanjutnya, kita lakukan kembali pengujian. Selanjutnya kita lakukan uji seperti yang sebelumnya, yaitu terdapat uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedasticity. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan persamaan ini akan dibandingkan dengan persamaan yang pertama, yang sebelumnya. Dan dapat kita lihat bahwa variabel M2 tidak berpengaruh lagi terhadap GDP. Yang sebelumnya pada variabel M2 juga tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Selanjutnya, kembali lagi fokus pada data kita ini. Kita perhatikan data kita ini, kita lakukan uji normalitas, kita klik view, lalu kita pilih residual diagnostik, histogram normalitas. Nah, di sini dapat kita lihat probabilitasnya itu di atas 0,05. Jadi, datanya ini sudah normal. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Nah, di sini dapat kita lihat probabilitas chi-square-nya ini sebesar 0,07. Nah, ini kan nilainya itu di atas dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
data kita ini dapat terganggu, memiliki gangguan terhadap uji asumsi autokorelasi. Selanjutnya, kita lakukan uji heterokedasticity. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat data probabilitas chi-square kita berada di atas 0,05, berarti tidak memiliki penyimpangan heterokedastisitas. Dan begitu seterusnya terhadap masing-masing variabel. Nah, setelah itulah pengolahan kita pada hari ini. Kedua pengolahan data ini sangat memiliki peran penting dalam penelitian. Nah, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.